XC. Sebetulnya aku sempat lihat tadi malam di postingan istrinya ulang tahun kan, terus mukanya tuh kayak muka capek. Aku sempat muka capek. Trit, Bekti ulang tahun nih gitu kan, ulang tahun, udah selamatin ya gitu. Ini mukanya kecapean deh gitu. Terus dapat besok siangnya pas bangun tidur, saya bangun siang dapat laporan itu. Kaget gak tuh bang dengar kabar? Kaget. Aku mau yang dapet itu soalnya sebelum kita nikah dia juga udah kenal banget udah. sama Indra Bekti. Dan aku malah sering ngingetin Indra Bekti soal ini. Dia kan sering minum banget teh manis apa sih namanya, dalam kemasan gitu kan. Tapi jadi minum tiap hari. Indra, awas hati-hati lo, ini gula. Enggak gitu. Dan nggak tahu deh, gue tadi malam nggak tahu waktu ngeliat postingan jam 1 malam tuh sempat ngeliat kayak capek banget gitu. Paginya kan dia sempat siaran radio tuh. Iya. Itu katanya mukanya udah kelihatan pucat. Waktu saya nggak tahu pas itu, cuma saya cuma komentarnya waktu lihat postingan ulang tahun itu aja. Terakhir ketemu kapan bang sama Indra? Enggak, baru sebulan 2 bulan yang lalu di mana gitu, nggak sengaja. Iya, mengenal sosok Indra Bekti yang workaholic bisa dibilang dengan padatnya aktivitas seperti sempat menasihati untuk mengurangi kegiatan atau enggak sih, karena dia kerja keras. Saya malah nggak pernah nasihatin soal kegiatannya, malah cuma saya sering nasihatin soal minuman yang diminum tiap hari tuh gitu kan. Hati-hati gula gitu, karena dari zaman dulu gitu. Waktu tadi ketemu itu kondisinya gimana? Oh, baik-baik aja, tergantung baik-baik aja. Nggak ada cerita kalau dia lagi sakit. Nggak, cuma ini adalah ini sebenarnya jadi pelajaran juga gitu buat orang-orang yang udah usia di atas 40 itu harus jadi alert buat semua. Jadi kita harus tahu alarm badan kita sendiri. Orang udah di atas 40 harus cek tekanan darah kita berapa. Harus juga rajin cek jantung. Terus tekanan darah tinggi itu suatu hal yang sebetulnya kelihatannya simpel tapi enggak. Karena orang sekarang umur 20 aja udah bisa punya hipertensi loh. Nah, hipertensi itu bahayanya apa kalau didiemin? Dia bisa ke jantung atau ke ginjal larinya, penebalan dinding jantung atau ada penyumbatan atau dan segala macam atau ke ginjal. Nah, kalau orang udah punya riwayat darah tinggi, jangan pernah takut buat minum obat darah tinggi walaupun setiap hari. Orang bilang kalau udah minum obat darah tinggi, artinya harus setiap hari. Gak apa-apa, manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya dibanding lu nggak terkontrol darah tingginya. Ini buat semua ya pelajarannya. Akhirnya nanti bisa larinya kan gitu, ke penebalan dinding jantung, ke penyumbatan pembuluh darah, terus bisa ke ginjal. Jadi itu benar-benar harus hati-hati banget. Kolesterol juga. Dan kita harus bisa menjadi alarm buat diri kita sendiri saat kita udah ngerasa badan kita tuh udah capek. Kita harus jangan maksain. Dan apalagi orang-orang yang udah di atas 40, bukan di umur 30-20 juga, orang nggak boleh kurang tidur. Karena kalau orang kurang tidur bahaya banget. Kita banyak dengar kan kejadian teman-teman kita yang akhirnya karena begadang, kurang tidur segala macam, besok dipaksain, akhirnya kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi. Jadi kita harus bisa mengukur badan kita sendiri. Tapi sudah berkomunikasi dengan keluarga Indra Bekti untuk mengupdate mungkin atau seperti apa? Tadi saya coba hubungin belum bisa. Tapi kita udah sama teman-teman yang bisa ngasih informasi tadi lewat grup ini. Berarti memang sudah ada informasi dari teman-teman. Ya tadi siang cepat sadar. Tapi maksudnya selain bad habit dia suka makan minuman yang manis-manis gitu, ada nggak sih kayak usaha dia untuk menjaga kebugaran? Oh, kalau Indra Bekti kalau di luar itu dia hidup sehat tuh, dia nggak pernah minum, nggak merokok gitu setahu saya. Dia hidup sehat, cuman mungkin itu kecapean kali ya. Capean atau mungkin nggak tahu kan, saya nggak tahu juga nih kenapa. Cuman kita bicara secara umum, biasanya hal seperti ini terjadi karena kurang tidur, terus hipertensi yang tidak terkontrol. Ya itu kebanyakan sih. Dan saya nggak tahu kalau Indra Bekti ini kenapa, belum dapat kabarnya. Kayak Indra kan juga sempat program diet, udah itu umur banget, sekarang udah ada urusan itu. Pengaruh nggak sih dari ininya ke fisiknya? Nah, gue nggak ngerti. Tapi kalau gue udah bilang sama bini gue juga udah nggak usah diet-dietan karena kita nggak tahu juga obat diet atau apa kita minum tuh chemicalnya berbahaya apa enggak. Gue udah cinta kok sama bini gue walaupun lu gembrot juga. Iya benar. Terus habis itu kayak Asti juga bilang, iya perut lu juga gendut-gendut. Iya gue bilang, tapi gue nggak mau diet. Gue mau diet, nggak mau diet dengan obat. Gue mau diet dengan ya kurangin makanan. Gue kalau udah mulai malam kan gue susah tuh nahan makan tuh. Ya olahraga yang sampai sekarang tuh mungkin gue belum lakuin gitu kan. Dan
Gak apa-apa kita, karena kita menguruskan badan itu bagus tuh kesehatan. Tapi kalau gue nggak setuju kalau dengan obat diet, dengan obat-obatan gue nggak setuju. Mungkin Tadi kan sempat menyinggung tentang ulang tahun ya. Kira-kira dari Mas Buya ada rencana gitu nggak tadinya untuk hadiah atau surprise atau apa gitu untuk Atau mungkin ada undangan dari pihak gitu. keluarga. Nggak ada. Gue cuma ingat waktu dulu Indra Bekti masih di Triwis, itu ulang tahunnya dirayain di Hard Rock tuh gede-gedean gue. Dan gue ingat ulang tahun Indra Bekti itu menjelang tahun baru habis Natalan. Jadi itu yang diingatkan gue gitu, karena dari zaman dulu kita udah berteman. Sebelum nikah, itu kan sama satu manajemen artis, kita keluar negeri satu kamarnya sama Bekti, gitu kan. Ke luar kota juga satu keretanya sama Bekti, satu kamar sama Bekti. Gitu. Pas lahiran juga tidak Iya, Mungkin ada doa untuk kamu. pasti Bekti bisa harus kuat dan bisa melalui ini semua. Dan gila juga iya. kuat, pasti bisa buka sebahagia. Oke. Oke, Pak Piai, sedikit dong mungkin dari kejadian ini sebagai kita bicara soal General sebagai public figure, seperti apa sih menjaga kondisi apalagi di tengah aktivitas banyak kegiatan Gini. artisan. Dulu gue adalah manusia yang syutingnya dari pagi sampai malam tuh gak ada istirahatnya. Tapi gue semenjak sakit COVID di 2021 awal, Iya, dari pusat awal. ya itu merubah hidup gue, buat gue uang harta tuh gak ada artinya dibanding kesehatan kita. Waktu sakit itu gue gak mikirin soal kerjaan, soal segala macam. Sampai pada saat gue sakit itu sebenarnya gue baru mendapatkan program besar lagi di TV. Dan gue ditungguin, lo sembuh dulu deh. Nah pas gue udah sembuh COVID, udah negatif, ditanya kita mulai yuk. Wah gue kayaknya belum siap, mental gue belum siap. Ya udah, akhirnya dulu gue bilang ganti aja gue dengan orang lain nih, host lain. Akhirnya program gue itu tetap jalan dengan nama yang sama, tapi diganti dengan host lain, walaupun akhirnya nggak berjalan juga sebentar gitu. Tapi di situ gue akhirnya memilih buat sampai sekarang gue nggak ke TV. Jadi nggak tahu deh, gue lagi nyaman apa ya, gue lagi menikmati dengan waktu itu gue bilang ini, kita mau keluar negeri Agustus kemarin, udahlah gue nggak mau di TV dulu, karena di TV waktu dengan keluarga gue berkurang gitu kan. Gue nggak mau, saya karena apa ya, problem terbesar gue sama TV itu adalah setiap gue mau liburan tuh berantem dulu, nggak boleh lebih dari 2 minggu, nggak boleh lebih dari 3 minggu. Sampai pernah dulu gue punya liburan lebih extend 2 hari aja sampai program gue di stop, dihukumnya gitu, Karena hostnya kamu sama aku. marah gitu. Dan akhirnya gue kalau pas saat gue ngambil program TV, gue mau liburan kayak kemarin di Amerika bisa 2 bulan, 3 bulan gitu. Dan untuk menemani Cinta waktu mau kuliah, tapi pas Cinta udah kuliah di sana, sampai sekarang ditanya lagi, TV mau mulai lagi, gue masih belum mau gitu. Tapi gue mungkin sudah dalam taraf uang, popularitas bukan segalanya lagi buat gue gitu. Jadi gue udah lewatin semua di puncak, fase-fase di puncak. Gue Panasonic Award udah, piala gue ada 13. Gue udah punya program TV pagi siang malam apa aja, talk show, pernah jadi presenter talk show terfavorit, presenter reality show terfavorit, presenter game show terfavorit. Jadi semua jenis acara gue pernah ada dan semua favorit dan semua ratingnya tinggi. Jadi sekarang udah nggak ada tantangan apa lagi sih gitu ya. Dan gue mungkin jenuh kali, udah capek gitu mungkin dengan semua kealayan gue di TV dulu. Tapi gue tidak menyesal gue pernah menjadi artis alay, karena alay itu juga bagian dari hiburan kok. Gue selama ini tidak gue walaupun acara-acara gue dianggap alay sama Deddy Corbuzier sekalipun, gue merasa kealayan gue itu menghibur orang kok, orang ada penontonnya. Dan yang nonton acara alay bukan orang alay juga, bukan orang-orang kelas kalangan tertentu doang, orang-orang yang pemilik perusahaan gede, hotel-hotel bintang 5, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia juga, salah satu terbesar juga penonton gue gitu. Dan mereka terhibur dan tuh udah kayaknya, tapi udah kayaknya gue lagi jenuh dulu gitu. Sampai detik ini gue belum tertarik lagi gitu, nggak tahu, kecuali TV menawarkan gue untuk program yang mungkin sesuatu yang berbeda lagi gitu. Mau sampai kapan sih Pak Piai artinya untuk tidak menerima dulu job di TV? Karena kan Nggak tahu, karena jujur aja duit terbesar gue datang dari TV, dari YouTube nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang buat gaji karyawan aja suka nggak cukup, beneran ini. tapi malah dilaporin ya. Iya, kalau sekarang malah gue dilaporin polisi, disomasi segala macam. Cuman ada kenyamanan, kenikmatan sendiri yang menurut gue lagi ngejalanin ini gitu. Mungkin ini tanggung jawab moral juga, gue sebagai manusia juga harus ada manfaatnya juga lah. Bukan berarti dulu gue acara alay gue nggak bermanfaat, ada manfaatnya menghibur juga, cuman manfaat dari segi lain. Sekarang mungkin manfaatnya untuk bangsa dan negara ini. jadi pola hidup